Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin, muslimat, para penonton yang saya banggakan dan yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di dalam rangkaian acara yang selalu kita tayangkan setiap harinya, yaitu ceramah agama singkat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, apa yang saya sampaikan ini memberikan barokah manfaat kepada kita semua, sehingga kita semua menjadi manusia yang selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan hidup, baik hidup di dunia maupun di dalam kehidupan yang abadi di akhirat nantinya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi akhir zaman, Nabi pemberi syafaat, Nabi Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, di pagi hari ini tema yang saya sampaikan adalah bertemakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta di dalam bahasa Arab bermakna adalah mahabbah. Cinta menurut bahasa Arab adalah mahabbah. Apa mahabbah itu? Mahabbah artinya mengandung makna adalah senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah mempunyai makna ketaatan. Senantiasa kita taat, patuh, tunduk kepada semua apa yang diperintahkan Allah, termasuk taat, patuh dan tunduk terhadap semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah bermakna penyerahan diri, menyerahkan jiwa dan raga kita
hanya untuk berbakti, beribadah, mengabdikan diri, melayani Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pekerjaan apapun yang kita lakukan, baik pekerjaan hati, pekerjaan lisan, apa yang dilakukan oleh seluruh anggota kita, tangan kita, kaki kita, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada aku. Itu artinya segala bentuk pekerjaan, segala bentuk perbuatan, segala bentuk apa yang kita lakukan hanya semata-mata demi menjalankan ketaatan kita kepada Allah, demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, demi menjalankan syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah juga bisa mendekati maknanya dengan takwa, di mana takwa adalah menjalankan seluruh apa yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian konsekuensi apa yang dilakukan oleh orang-orang, oleh kita sebagai orang mukmin ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah harus menjalankan ketaatan kepada Allah, harus melaksanakan seluruh apa yang telah diperintah Allah, serta meninggalkan seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuntutan, tanda-tanda orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah mencintai orang mukmin, maka Allah senantiasa bangga, Allah senantiasa memuji kepada kita, memuji kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa ada di dalam hatinya rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian terus datang dari Allah untuk mereka, untuk orang-orang yang beriman, yang selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan ketaatan, senantiasa menyerahkan jiwa raganya semata-mata hanya untuk beribadah, mengabdikan dirinya, melayani hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, ada sebuah kisah mengenai orang-orang yang besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada dua orang pasangan suami istri yang baru melakukan akad nikah. Lalu kemudian ketika datang malam pertamanya, malam pengantinnya, dia melaksanakan malam pertamanya dengan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh
pasangan suami istri di waktu malam pertamanya. Seusai melakukan malam pertama, seusai melakukan pertama kalinya di malam itu, lalu terdengarlah suara azan. Maka sang istri mengajak sang suaminya untuk mandi besar dan mengerjakan sholat subuh berjamaah berdua, melakukan sholat subuh secara berjamaah. Setelah sholat berjamaah berduaan bersama-sama, setelah melakukan malam pertamanya, mandi dan sholat jamaah bersama, seusai sholat berjamaah, mereka pun meneruskan malam pengantinnya. Lalu tiba-tiba ada suara yang didengar oleh sang suaminya. Suara itu mengajak semua lelaki untuk mempersiapkan dirinya, termasuk mempersiapkan senjatanya untuk keluar rumah, untuk berperang melawan orang-orang kufar. Lalu terkejutlah suami itu ketika mendengarkan panggilan perang. Dengan seketika dia keluar, mengambil senjatanya dan menuju kepada barisan perang. Setelah peperangan itu selesai, lalu ada seorang yang melihat bahwa ada salah satu pejuang muslim yang mati tewas gugur di medan perang sebagai mati syahid, akan tetapi dalam keadaan yang aneh. Dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa kejadian aneh itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya kepada mereka. Si lelaki ini tadi malam dia sedang melakukan malam pengantinnya. Karena ada panggilan perang, si lelaki ini tanpa mandi junub, tanpa mandi besar setelah melaksanakan malam pengantinnya, dia keluar ikut berperang. Dengan demikian, para malaikat memandikannya dengan memandikan besar kepada lelaki ini, sehingga rambutnya menjadi basah kuyup karena habis dimandikan oleh para malaikat. Karena orang ini sendiri masih belum sempat mandi janabat, belum sempat mandi wajib, terlupakan karena cintanya kepada Allah untuk berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah cerita lelaki ini dapat diambil kesimpulan bahwa si lelaki tersebut lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada mencintai malam pengantinnya. Karena di sanalah banyak kelezatan, banyak kenikmatan ketika telah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kelezatan-kelezatan,
di sanalah semakin banyak yang dia cintai. Dia lebih mencintai Allah daripada mencintai malam pengantinnya. Karena di sanalah, di tempat balasan Allah berupa surga, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, termasuk pula kenikmatan malam pengantin beserta bersama para bidadari-bidadari yang telah dipersiapkan Allah senantiasa diperuntukkan untuk mendampingi para penghuni surga. Para pemirsa, para penonton, para pendengar yang saya hormati, berkenaan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau meriwayatkan ada 3 perkara yang apabila dimiliki oleh orang yang beriman, maka akan bertambahlah, maka dia akan menemukan manisnya iman. Apabila 3 perkara ini dimiliki oleh seseorang, maka dia akan menemukan, menjumpai, merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah adanya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang lainnya. Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang lainnya. Yang kedua, mencintai seseorang, menyukai seseorang, tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta pada siapapun, kita suka pada siapapun, semua itu cintanya karena Allah, bukan karena materi, bukan karena kedudukannya, bukan karena bukan karena nafsu syahwat kita, bukan karena kepentingan kita, tapi kita mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia tidak mau kembali kepada kekafiran, tidak mau kembali kepada kemaksiatan, tidak mau kembali kepada kemungkaran-kemungkaran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan hidayah oleh Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekafirannya, atas dosa-dosanya, dia diselamatkan oleh Allah sehingga dia menjadi insan yang ahli ibadah, ahli cinta kepada Allah, ahli taat, ahli berjuang, dan dia tidak mau untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan lamanya, sebagaimana dia tidak mau bila dia dilemparkan ke dalam api. Para pemirsa, para penonton yang berbahagia, para pemirsa, para penonton yang berbahagia, Ibnu Abbas menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai seseorang, memberi seseorang, memusuhi seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai orang lain karena Allah,
memberikan sesuatu kepada orang lain karena Allah, juga memusuhi orang lain karena Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan dan pertolongan Allah akan didapatkan dengan cara tersebut atas, dengan cara cintai orang lain karena Allah, beri orang lain karena Allah, dan musuhi orang lain karena Allah. Inilah jalan untuk kita mendapatkan sebuah rahmat kasih sayang dan segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para penonton yang berbahagia. Lalu kemudian cinta kepada Allah, di atasnya tidak ada tingkatan yang melebihi dari tingkatan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya di atas tingkatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah buah yang dihasilkan dari kecintaan Allah, dari kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu saja. Cinta kepada Allah adalah puncak daripada membangun rohani kita, adalah puncak untuk membangun jiwa kita, untuk memperbaiki jiwa kita, adalah puncak membangun jiwa kita. Cara untuk membangun hati kita, rohani kita, adalah dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena di atas puncak tiada puncak yang lebih tinggi, tidak lain hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, sekelumit cerita ceramah singkat ini yang mengenai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diambil kesimpulan bahwa sangat beruntunglah orang-orang yang dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat merugilah seseorang yang tiada rasa cinta di dalam hatinya, tiada rasa cinta kepada Allah, tiada rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka merugilah mereka. Inilah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita semua adalah masih dalam tahapan belajar, karena ini adalah merupakan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun dan bentuk apapun, cara apapun, kita tetap harus berusaha dan belajar dengan semaksimal mungkin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.